Jadi ini tampak depannya teman-teman. Dulu pangeran dan pengikutnya berada di sini. Dan berarti tadi Jenderal Hendrik de Cock di sini kanan, sebelah ini kanan. Penerjemah lah istilah kurang gitu ya. Sana. Pangeran di sana. Sini kosong ya Pak ya? Kosong. Kalau ini Al-Quran dan kitab takriknya Pangeran Diponegoro yang isinya itu tentang hukum peperangan dan agama Islam. Ini. Nah, tapi kitab gundul nih Pak. Tulisan beliau berarti? Atau tulisan orang lain gitu? Orang lain Pak. Orang lain gitu. Tapi yang dibawa beliau ini yang bawa beliau tiap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hobi Dolan teman-teman. Waalaikumsalam. Kita sekarang berada di Magelang ya. Tepatnya di Museum Pengabdian Pangeran Diponegoro. Jadi kalau sejarah Pangeran Diponegoro, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya teman-teman. Banyak ini. View-nya bagus banget ya dari sini ya. Kita berada di tempat dulu Pangeran Diponegoro itu diajak berunding tapi dijebak. Kemudian ditahan oleh pihak Belanda. Jadi Pangeran Diponegoro itu sudah sekitar berapa ya? 2 abad yang lalu teman-teman. 200 tahunan. Iya. Jadi kita sekarang berada di sini di tempat beliau dijebak dan ditangkap. Ini kita bersama siapa Pak? Pak Mujahzin. Pak Mujahzin. Nah, ini kita di gazebo paling ujung barat Pak ya? Ya, paling ujung barat. Ini view-nya bagus banget teman-teman. Di ujung itu gunung apa Pak? Gunung Sumbing. Gunung Sumbing. Level Van Java di sana ya Pak? Bukan? Kurang tahu saya. Oh iya. Oh ini view-nya bagus. Jadi kita nanti ke tempat sana ya, ke tempat ruangan Pangeran Diponegoro itu ditahan. Istilahnya dijebak lah, diajak berunding, kemudian ditahan oleh Belanda. Karena Belanda itu pusing 5 tahun ingin nangkep Pangeran Diponegoro karena perlawanannya ya, secara terbuka kesatrian tidak bisa. Nah, kemudian dibuatlah acara perundingan, ya kelicikan Belanda ya, dan bisa menangkap Pangeran. Kita sambil jalan ya Pak ya? Ya, oke. Ini area Karisidenan Kedu dulunya teman-teman. Sekarang menjadi Museum Pengabdian Pangeran Diponegoro. Monggo Pak. Ya. Pak, bisa diceritakan tempat ini Pak, yang depan ini? Ya, bisa. Luas banget ya teman-teman di sini dan bagus banget. Banyak pohon-pohon itu, pohon durian itu. Nah, sini dulu. Ini ada. Lah, ini ada gapura yang dulu yang didirikan oleh Universitas Gadjah Mada UGM ya. Ini ada apa namanya? Lupa aku. Gapura ya Pak? Gapura. Nah, rupanya didirikan tahun 1978. Nah, ya ini tinggalannya ini. Kalau ini gedung dulu UGM, sekarang udah pindah di Yogyakarta, maka ini enggak terawat jadi rusak. Nah. Ini berarti UGM yang berada di Magelang dulunya ya? Berarti masih awal-awal dulu ya Pak? Ya. Jadi siapa dari kalian ya yang alumni dari UGM Magelang? Iya. Sekarang musat di sana ya Pak ya? Iya. Dan kita jalan-jalan langsung ke sana ya Pak? Iya, mari. Ini area dari apa namanya? Tempat perundingan dan ini dijadikan gedung ya. Berarti ini dulu ruangan-ruangan gedung-gedung yang digunakan dari zaman dulu toh Pak ini? Iya, zaman dulu. Nah di sana teman-teman, tuh tempatnya di sana ya. Tapi bangunannya ini ya Pak ya? Apa namanya? Tidak tingkat ya yang pusat itu? Enggak ada yang tingkat. Enggak ada yang tingkat ya? Enggak ada. Setahu saya, kalau tempat pusat dari pihak Belanda itu kan tingkat ya rata-rata ya Pak ya? Kalau di sini enggak ya? Enggak. Ini kan lokasi perkantoran semua Pak. Ada kantor Dishub BPKRI, Dishub BPKRI, Kehutanan, Kelautan, Lab Hewan. Oh, lab hewan? Iya ada. Saya dengar ada perpustakaannya juga Pak. Kalau perpustakaannya bukan ikut sini, ini kan satu lokasi itu wilayah
yang ditempati perkantoran semua. Oh gitu. Nah, Wah ini jadian lapangan ini tenis tempat tenis lapangan. sampai di ujung sana. Tiap itu rame, tiap pagi rame. Nah, Nah, ini apa bangunan pusat di mana dulu pangeran di situ tuh tempat berunding dan lain-lain. Ini pohonnya masih asli dari dulu masih ya, Pak? ori semua, Pak. Nah, masih Ini ori pohon apa, semua. Pak? Nah, tanam beringin. Kayak beringin ya. Kalau itu rusanya diambil dulu. Rusa, itu rusa. Oh, banyak rusa teman-teman. Sini. Rusa. 10 ada ya, Pak? Lebih ya? 64. 60. Kemarin 66 diminta sama Kapolres 2. Oh, Jadi gitu. satu pasang ya. Wah, rusanya. Bentar, Pak, di sini dulu, Pak. Ya, dekat aja nggak apa-apa. Bentar. Kan ada gerimis ya, Pak? Oh iya. Nah, ini kalau ornamen meriam, terus ini kayak ioni ya. Iya. Ini tambahan atau dari dulu ada, Pak? Begini itu, Pak. Kalau yang di halaman ini meriam, patung sama tempat ibadah itu masih ori semua. Sama lampu itu masih ori semua. Kalau itu udah ori semua itu, Pak. Gitu ya. Sedari dulu. Bentar, Dari Pak. dulu ya. Lihat. Jadi ini tampak depannya teman-teman. Dulu pangeran dan pengikutnya berada di sini. Dan itu Pihak Belanda ada juga di sana. tinggalan juga onboard itu. Apa itu? Mana, Pak? Itu yang di atas-atas itu loh. Oh, untuk kayak flying fox atau apa itu ya? Ya. Oh, itu dulu. Wah, ini nih rusane nih. Nah. Sana ya, Pak ya? Ya. Ini rusane 60-an jumlahnya. Dan dilepas di sini teman-teman di halaman ini. Iya. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat Gunung Sumbing dari halaman sini ya. Belanda itu kalau nyari tempat yang bagus-bagus ya. Untuk apa namanya? Jadikan kantor gitu. Ini merupakan kantor dari Jenderal Hendrik de Kock ya dulu tahun 1810 gitu. Dimulai dibangun ini. Jadi dulu Jenderal Gubernur dari Belanda di sini. Nah, ini rusanya. Lah, ini rusanya dulu cuman 2 sepasang. Lah sekarang sudah jadi 64. Berkembang biak ya. Iya, berkembang biak sudah jadi 64. Tiap hari ekor. dikasih makan ya, Pak? Kasih. Itu makannya sayur-sayuran dan ketela. Gitu. Pak, ini tiap tahun dikurangi apa enggak? Apanya? Maksudnya disembelih, ada yang disembelih? Enggak ada Nggak yang ada. berani sebenarnya, ini punyaan pemerintah. Pemerintah. Jadi harus izin dulu dengan pemerintah. Oh, Nah. barangkali buat Enggak. korban misalnya dari dinas Enggak. pendidikan. Enggak ada. Disembelih 1, 2 enggak ada ya? Enggak ada. Kemarin aja Pak Kapolres tuh minta 2 itu juga izin Sepasang berarti. dipasang. Rusak gede gitu. Cuman tanduknya enggak ada yang sampai tinggi ya. Kalau yang tanduknya panjang itu pejantan yang udah tua. Oh, yang soalnya Iya. usianya udah lama ya. Kalau yang betina itu tidak begitu panjang, sedikit. Cuma Ini pendek. banyak betinanya teman-teman dibanding jantannya ya. Oke, Pak, kita ke sana Iya, ya. iya. Nah, Nah, ini ngambilnya. meriam-meriam ya. Dari mana, Pak? Lah dari situ itu kalau itu kan cagak-cagak yang dulu orinya itu Oh, di tiangnya. depan pintu itu. Tiangnya aja. Ya? Enggak, cagak itu yang di depan pintu. Oh iya, iya. Pak, dulu itu masuknya dari mana? Ini kan depan ya halamannya. Kalau dulu masuknya lewat situ. Mana? Tuh, Situ. tuh. Oh, Tuh. oh gapurannya situ. Ya, Gapura dulu masuknya. sudah diganti sini. Kalau lewat situ Tapi kan jalannya kemana, Pak? Di sana, tembus ke sana lagi gitu? Iya, ke sana. Sudah ditutup. Oh, muter. Muter ya. Oh, kalau sekarang dari belakang ya masuknya nggih. Iya. Nah, ini tiang masih ori, masih asli. Berarti ini umurnya 2 abad. Kalau 1810 dibangun, sekarang 2025, 2 abad lebih lah. Nah, ini tiang-tiang seperti yang di apa namanya lukisan-lukisan itu sama seperti ini. Nah, ini kalau ini tiang-tiang dulu yang masih ori, dulu kan pilar semua, Pak. Nah, pilar semua. Kalau yang di pendopo ini Oke. sudah tidak ori. Sudah direnov ya, Pak? Sudah direnovasi, diganti besi semua. Dulu ada gempa. Tahun 2006 itu atau bukan? Kayaknya tahun berapa kalau saya lupa. Oh gitu. Maaf, saya lupa. Oh, dia direnovasi karena ada gempa ya? Iya. Oh, ini juga sudah mulai keropos teman-teman yang di situ ya. Ini tiangnya.
bisa wawancara dengan ibu-ibu itu kan tiap hari Selasa dan Jumat. Hah? Senamnya di sini. Oh, gitu. Bisa. Enggak apa-apa. Iya. Ya sini. Monggo. Ini view dari gedung ini teman-teman ke depan ya. Ini ada patung lembu juga toh, Pak? Iya. Tambahan itu ini semua, ya? Patung semua masih ori. Dari patung, dulu? Mriem, ya dari dulu. Mriem, patung, Ornamen-ornamen yang tempat ditambah. ibadah. Siang, Bu. Bu, pagi. Dari mana? Dari Senang sini. Enggak, asalnya dari mana? Asalnya Magelang saja, tapi Magelang. tempat ini setiap jam 6 pagi sampai jam 7 kita ada senam jantung sehat dari Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat. Emang jantungnya ada yang sakit, Bu? Oh enggak, menjaga supaya Oh, jaga biar. baik mencegah daripada mengobati. Tapi kalau udah sakit jadi obat. Cuman berempat berarti ini? Enggak banyak sekali. Kita 200 orang di ini. Kita juga terima kasih Pak Korwil dari sejak tahun berapa lama banget memberikan fasilitas ya. Iya. Oh, gitu. Sama-sama Bu. Semoga jadi apa ya biar sehat semua Bu. Kita kalau sehat Oh, udah dari pagi senam sini bareng-bareng semua gitu. Iya. Tiap Jumat, Selasa cuma. Selasa, Jumat. Jam 6 sampai jam 7 pagi. Seminggu 2 kali. Yes, dan alhamdulillah di sana juga ada makhluk ciptaan Allah, rusa, Nggih. gajah, Bagus banget ya, Bu. juga bisa berbagi. Makasih ya, Bu. Kita jalan dulu. Ya. Masuk vlog, Bu, nanti, Bu. Hah, kalau ini Pak ya, kalau ini gedungnya itu masih ori semua. Seluas ini masih ori semua. Yang diganti itu cuman cagak-cagaknya ini besi. Kalau tiap satu hari dan minggu sini itu disewakan untuk reuni atau resepsi pengantenan. Di dalam ini, Pak. Sini Oh, di depan. pendopo. Kalau di dalam tuh orang yang tertentu. Dalam itu isinya apa tuh, Pak? Atau ruangan khusus untuk apa? Ah, itu ada ruangan konten, ada ruangan pertemuan, ada kamar-kamar. Kamarnya cuman ada 4. Tapi ini tidak dibuka untuk umum gitu? Enggak, Oh, gitu. cuman orang yang tertentu. Oh, khusus gitu. Kalau orang umum pengen nginep di sini boleh nggak, Pak? Nggak boleh? Nggak boleh. Pejabat-pejabat? Pejabat-pejabat. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi di depan atau di dalam itu khusus untuk pejabat yang pengen nginep di sini, teman. Nah, ini view ya depan dari gedung ini. Dekornya di sini, kalau Oh, gitu. undangannya di sana semua. Kalau untuk wedding ya. Weddingnya ini. Jadi di dalam itu ya seperti gedung-gedung pada umumnya, teman-teman, ada kamar beberapa. Kita masuk ke ruangan apa, Pak, ini, Pak? Mana? Di sini. Ini museum. Museum. Perundingan Pangeran Diponegoro dengan Jenderal de Kock. Oh, dulu di sini. Ya, perundingannya di sini dan penangkapannya di sini. Oh, gitu. Nah, ini teman-teman tertulis ya, prasasti ya. Pangeran Diponegoro lahir tahun 1785 di Yogyakarta. Beliau merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta, putra dari Hamengkubuwono ketiga ya. Beliau itu. Jadi kalau pengen jadi raja sebenarnya bisa, teman-teman, dulu. Jadi ini mulai peperangan tahun 1825 hingga 1830 dan beliau wafat di Makassar 1855, berarti usia sekitar berapa? 70 ya. 70 tahun kurang lebih. Kita masuk Silahkan ke masuk Pak, ini dalam. tempat perundingan Pangeran Diponegoro dengan Jenderal de Kock. Jenderal Hendrik. Nah, apa aja di dalam ini, teman-teman? Nah, ini satu set meja kursi tinggalan Belanda. Yang sana yang diduduki Jenderal de Kock. Yang ini yang diduduki asistennya. Yang sini kosong. Yang ini yang diduduki, yang di dalam almari ini yang diduduki Pangeran Diponegoro. Kenapa tidak di dalam? Karena itu rotannya udah pada rusak, maka ditaruh di dalam biar ditutupi kain putih itu biar tidak kelihatan rusaknya dan tidak diambil. Kalau ditaruh di luar diambilin sama pengunjung. Nah. Oh, berarti tadi Jenderal Hendrik de Kock di sini, Ya, kanan. sebelah Ini kanan. penerjemah lah istilah kurang gitu ya. Sana. Pangeran di sana. Ya. Sini kosong ya, Pak ya? Kosong. Nah, ini kalau ini jubah ya, yang dipakai Pangeran Diponegoro yang duplikatnya.
Nah, kalau ini kuda di atas nih kuda yang paling disayangi Pangeran Diponegoro, warnanya putih. Oh ya, yang dipakai untuk gerilya ya? Iya. Kalau ini, lah ini jubah yang orinya di sini Pak, di dalam lemari. Nah tingginya itu 170, lebar badan 120. Nah kalau ini, Non sewu Pak, itu kok kotor bercak-bercak itu apa Pak? ya itu bercak-bercak yang dulu masih aslinya. Yang ini yang makanya yang dikatakan orinya itu kan ada bercak-bercaknya dulu yang dipakai untuk peperangan. Berarti beliau pakai ageman, Ya. pakai pakaian, kemudian pakai jubah gitu nggih? Iya. Double ya? Ya. Iya. Kalau ini Pangeran Diponegoro waktu masih usia 35 tahun. Mudanya aja. Ya mudanya ini, tahu. Berarti dulu orang Belanda ya Pak yang melukis ya? Atau siapa nggih ini? Kalau itu saya kurang Oh iya. tahu ya. Kayaknya dulu pelukis-pelukis itu dari sana, seniman itu. Nah, ini jubahnya teman-teman, ori. Masih ori ini. Jadi umurnya 2 abad ini. Gitu. Dan ini Nah, yang dikatakan sama orang-orang itu kan ada ini ya Pak ya apa? Ada ini, ada goresan tuh yang jadi penasaran tuh ada goresan waktu Pangeran Diponegoro marah. Di Nah ini mana, ada goresan sedikit. oh yang itu. Ya, Yang sebelah kanan berarti nggih. ya ini. Nah, yang bawah ini. Nah, itu Oh. goresannya itu menahan amarahnya waktu di perundingan di sini. Oh, dicengkram gitu Ya, berarti? cengkram. Jadi kalau kainnya ini bukan kain peninggalan beliau nggih? Oh, bukan. Bukan. Ini bukan. Hanya untuk nutupi aja nggih. Nutupi biar tidak kelihatan rusaknya. Jadi ini saksi kalau bisa bicara teman-teman ya, perundingan dulu di sini nih. Hendrik de Kock, Pangeran Diponegoro dan asisten untuk penerjemah di sini bertiga. Tentu yang dimintai apa? Jenderal de Kock itu ya istilahnya Pangeran Diponegoro menyerahkan diri ya gitu, tidak melakukan perlawanan. Bangkrut teman-teman akibat Perang Jawa atau perlawanan Pangeran itu 5 tahun saja pihak Belanda itu bangkrut. Dia duitnya habis terkuras. Nah, ini kalau ini keramik yang digunakan Pangeran Diponegoro. Yang atas ini gelas, yang tengah ini poci, yang bawah ini kendi. Nah, ini kalau ini untuk minum anak buahnya Pangeran Diponegoro, pengikutnya Pangeran Diponegoro 50 sampai 100 orang menyukupi. Berisi air minum apapun. Jahe, air putih, teh itu bisa mencukupi 50 sampai 100 orang. Dulu dipakai di sini nggih? Berarti. Iya. Berarti beliau itu bersama pengikutnya di sini semua gitu nggih? Iya. Berapa itu? Berarti pangeran yang di dalam ya Pak? Apa namanya itu nginepnya itu? Atau pripun? Yang kamar-kamar di dalam itu? Oh enggak. Enggak? Enggak. Kalau ini lukisan museum ini masih orinya ini seperti ini. Nah itu kan yang di depan sekarang udah diganti Oh iya, besi. tiangnya ya? Tiangnya diganti besi. Kalau ini orinya dulu ini. Dulu kan pilar, yang masih ori itu yang di depan pintu tadi, di pintu masuk. Oh iya. Kok aneh ya Pak? Oke. Harusnya dulu pas renov itu dibikin mirip gitu ya? Oke. Bagusnya ya? Ya. Dipugar istilahnya itu. Kalau ini tempat ibadah Pangeran Diponegoro. Masih ori nih, ori rumah. Yang ini jadi ini bahannya kayu jati semua. Sama tikernya gitu. Sama tikernya ini kalau yang bikin alas ini bambu, masih ori semua Pak. Oh iya. Galar istilahnya ya Pak? Ya galar, kalau orang Jawa galar. Galar ya. Kalau orang kota apa ya? Bahasa Indonesia Sami Pak, galar. Galar. Inggih. Bahasa Jawa. Nah, kalau ini Al-Quran dan kitab takriknya Pangeran Diponegoro yang isinya itu tentang hukum peperangan dan agama Islam. Ini Nah, tapi kitab gundul nih Pak. tulisan beliau berarti? Atau
tulisan orang lain gitu. Orang lain kayak. Orang lain gitu. Tapi yang dibawa Tinggalkan. Nah, beliau ini ya? yang bawa beliau tiap itunya yang dipakai. Itu bahasa Arab atau pegon ya? Oh. Nah, kalau itu lukisan waktu peperangan Indonesia melawan Belanda yang itu. Yang ini itu alat-alatnya. Alat-alatnya penyimpanannya di Museum Yogyakarta. Yang orinya di Jakarta. Oh, yang di Tegalrejo ya? Ya. Oh ya, teman-teman kalau kalian pengen lihat itu apa namanya kumpulan di museum itu, lihat video yang ini ya, yang telah lalu. Udah saya bikinkan itu yang di Tegalrejo. Jadi ini suasana apa namanya ruangan ya, yang dipakai untuk Perundingan ya dan penangkapan. Kemudian setelah sini tidak deal, mboten deal Pak. Oke. Jadi beliau langsung ditangkap gitu. Pak, kalau di dalam itu kan banyak ruangan tuh. 4 kamar. Berarti tetap dibersihkan tiap hari? Tiap hari saya merawat, yang perawat saya yang merawat. Kalau apa namanya banyak cerita ya, gedung-gedung Belanda itu yang nggak dipakai, itu kan istilahnya ada mistis-mistis itu. Kalau di sini ada nggak Pak? Ada juga? Masih ada juga ya? Soalnya memang jarang ditempati itu. Seharusnya kalau itu lampunya kalau dimatikan dia ya agak menggoda lah. Pet-pet gitu? Nah, tapi kalau dinyalakan semua nggak ganggu Pak. Loh, kalau yang misalnya nginep di sini nah, diganggu, saya ceritakan dulu nih. Kalau yang belakang museum ini yang nempati itu Bapak Kacabdin Cabang Dinas Wilayah 8 Magelang. Ya, sekarang itu masih ditempati juga, ditiduri rumah dinasnya ini sampai sekarang. Oh iya. Kalau yang di sini misalnya ada yang nginep atau apa itu suka diganggu betul? Ya kalau itu ya tinggal cerita-ceritanya gitu. Ya tergantung masing-masing ya? Iya, tergantung masing-masing. Oh gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi kondisi ruangan tempat perundingan Pangeran Diponegoro dan pihak Belanda ya. Dan ini fakta sejarah yang sudah terjadi. Perlawanan akan terus berlangsung dan sekarang kita melakukan perlawanan bersama siapa? Rakyat. Melawan siapa? Ya saudara sendiri. Karena kezaliman itu orangnya bisa berganti, tapi sifatnya itu akan turun-temurun. Dulu dipegang Belanda, sifatnya menzalimi pribumi. Sekarang dipegang saudara-saudara kita yang memegang kekuasaan, tetapi sifat itu tetap saja masih ada. Semoga bermanfaat ya. Mungkin dari sini nanti kita lihat bagian belakang ini ya, dari gedung ini. Nah ini suasana bagian samping belakang dari gedung utamanya tadi. Bisa dilihat itu jendelanya tinggi-tinggi ya, tidak begitu lebar tapi tinggi. Dan di dalam ini kamar-kamar teman-teman. Kalau ini masjid, bangunan masjid ini saya kira baru ya, belum lama. Kalau di zaman Belanda kan tidak ada tempat peribadatan kaum muslimin di sini. Kemudian ini ruangan atau suasana halaman belakang dari gedung ini. Itu pohonnya kan tinggi banget ya, dan apa namanya? Di sini menjadi rumah dinas pendidikan di sini. Kepala Dinas Pendidikan, Kadis Pendidikan Magelang di sini. Masih digunakan aktif ya teman-teman. Ini ya, dan ini view belakang rumahnya, gedung ini. Nah ini merupakan gedung dulu yang digunakan oleh Jenderal de Kock dulu ya, Hendrik de Kock, sampai di sana di sebelah timur dijadikan museum BPK sekarang ini, BPK RI. Masih terawat teman-teman, 2 abad loh. Kalau yang di ujung itu gedungnya kurang terawat itu. Jadi cukup sekian teman-teman ya, explore kita tempat dijebaknya dan ditahannya Pangeran Diponegoro berada di Magelang. Kalau kalian yang pengen
ke tempat ini. Ini berada di tengah kota. View-nya bagus banget teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.